Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 17 Juni 2023. Latihan akan digelar secara tertutup bahkan untuk awak media. Awalnya diragukan, seakan tak percaya Indonesia punya stadion semegah ini. Oke guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mereaksi pada hari ini satu video ya yang terkait dengan kehadiran Argentina dan telah memulakan latihan di GBK Gelora Bung Karno. Dan mereka sangat terkejut apabila melihat stadion ini yang sungguh megah dan sungguh besar yang ada di Indonesia ini, yang selama ini mungkin mereka tidak mengetahui bahwa Indonesia juga punya fasilitas sepak bola yang sangat canggih ya. Belum lagi mereka melihat JIS guys, Jakarta International Stadium, yang antara stadion 3 tercanggih di Asia pada saat ini. Tapi walaupun JIS belum masih boleh digunakan, tetapi Gelora Bung Karno juga standing dan staraf dengan standar FIFA. Jadi ini yang telah dilihat sendiri dan mereka mengatakan perfecto. Timnas Argentina dan juga Lionel Scaloni pelatihnya mengatakan perfecto. Dan latihan ini tidak diwar-warkan, hanya tertutup saja. Ayo kita semak guys video ini di dalam channel ini dengan tajuk Indonesia nih bos. Usai jajal GBK, Argentina dibuat terbelalak lihat megahnya stadion Indonesia guys. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita semak video ini. Jalani TC perdana di GBK, Argentina sampai komentari GBK begini. Namun sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan channel Sudut Timnas TV ini. Kepada yang belum subscribe, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Sudah, mari kita lanjut. Oh ini yang adik-beradik, Yaakob Soyri dengan Gian Sayuri, Sudut Timnas TV. Timnas Argentina sudah berada di Jakarta sejak Jumat 16 Juni 2023 malam. Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday kontra Argentina pada 19 Juni nanti di Stadion Gelora Bung Karno. McAllister dan kolega mendarat pukul 21.30 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah mendarat dan disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta Waketum Zainuddin Amali dan sejumlah exco PSSI, skuad Argentina langsung bergerak ke hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Di kawasan Senayan, Jakarta. Indonesia pun disambut dengan baik. Oh ini Presiden EFE Argentina pun dikalungkan sandang ini guys oleh Bapak Erick Thohir, menandakan satu penghormatan yang begitu jelas. Tapi saya melihat kan masa Bapak Erick Thohir mengalungkan ini kepada official dan semua pemain. Ada pemain Argentina guys yang buat tidak tahu, yang seolah-olah tidak menghormati ya, tidak menghormati apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga official PSSI, termasuklah Zainuddin Amali di situ ada juga. Tapi ada pemain Argentina dia macam selambas ya. Ada yang macam terpaksa salam, ada yang macam ndak mau salam. Kan kenapa begitu pemain-pemain Argentina ini? Mentang-mentang lah dorang ini sudah level dunia kan, tapi dari segi adab dorang ini saya minta maaf lah, Argentina ini kan dari segi adabnya masih lagi di bawah yang kita respect itu. Jadi kalau yang sepatutnya orang yang pemain sepak bola di level tinggi ini sepatutnya kita respect dia dengan adabnya. Tapi Argentina ini macam main lalu-lalu saja begitu. Macam sudah dikalungkan pun ndak lagi tunduk. Seolah-olah masih megah lagi dengan level dunia itu. Itu yang ndak respect lah dengan pemain Argentina ini, dia punya attitude begitu kan. Coba kalian tengok guys dalam video sebelum ini kan.
masa Bapak Erik Thohir coba mengalungkan itu. Ada pemain Argentina yang coba lalu saja, tidak melihat pun apa yang telah dilakukan oleh kepimpinan PSSI Bapak Erik Thohir Zainuddin Amali dan juga teman-temannya yang begitu coba menyambut tamu itu sebaik mungkin sebenarnya, tetapi itu yang dibalas oleh pemain-pemain Argentina ini macam tiada sama dorang guys. Tidak apa, kita teruskan dulu. Argentina sendiri membawa 24 pemain yang mereka bawa untuk berlaga di GBK menghadapi timnas Indonesia. Ternyata nama Lionel Messi tidak masuk daftar tersebut. Begitupun dengan Di Maria dan Nicolas Otamendi yang sebenarnya juga dinantikan masyarakat Indonesia. Lionel Scaloni menyampaikan ketiga pemain itu tidak dibawa berdasarkan keputusannya. Dia memberikan waktu liburan kepada ketiga anak asuhnya untuk bertemu dengan keluarga. Lionel Scaloni yang tidak mau. Ketiga pemain itu tak menyurutkan animo masyarakat terhadap timnas Argentina. Berada di Jakarta, agenda pertama timnas Argentina adalah menjalani latihan di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 17 Juni 2023. Latihan akan digelar secara tertutup bahkan untuk awak media. Jam latihan tim asuhan Lionel Scaloni pun dirahasiakan. Hal itu disebut merupakan permintaan tim tamu supaya mereka bisa berlatih dengan nyaman. Kepada rekan-rekan media, kami dengan ini ingin menyampaikan bahwa timnas Argentina akan melaksanakan sesi latihan tertutup pada tanggal 17 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karno. Demikian informasi panitia pelaksana pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Dalam rangka menjaga fokus dan privasi para pemain, pihak tim memutuskan untuk tidak membuka akses media selama sesi latihan tersebut. Ya, timnas Argentina akan berada di GBK untuk menjalani latihan. Sebelumnya, manajer timnas Argentina Daniel Cabrera memuji setinggi langit Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue pertandingan antara timnas Argentina melawan timnas Indonesia pada 19 Juni mendatang. PSSI Erik Thohir mengungkapkan pujian yang diberikan oleh manajer timnas Argentina tersebut. Dalam konferensi pers, Erik memastikan pertandingan Indonesia versus Argentina digelar di Stadion GBK. Erik menyebut manajer timnas Argentina memuji Stadion GBK dengan mengatakan perfecto atau sempurna. Ini kan mereka sudah menguji Gelora Bung Karno, sudah dilihat qualified atau tidak. Perfecto kata-katanya. Jadi mainnya di sini ini langsung dikunjungi, mereka melihat tadi. Jadi jangan sampai Gelora Bung Karno ini tidak didatangi tim-tim besar. Ini baru langkah awal, ucap Erik Thohir. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Oke guys, itu tadi video dalam channel Sudut Timnas TV ini yang mengatakan bahwa ketidakhadiran Messi dan Angel Di Maria dan juga Otamendi ini disebabkan oleh pelatihnya Lionel Scaloni yang tidak menyuruh mereka hadir karena mereka mempunyai jadwal kompetisi yang padat dan disuruhnya pergi berlibur pula. Kenapa dia pergi datang pula pergi China? Sedangkan untuk Indonesia dia tidak menyuruh datang. Jadi di situ terdapat kontradiksi yang perlu diragukan ya oleh Lionel Scaloni ini, pelatih ini. Meskipun ketidakhadiran Messi ini guys menjadi kekecewaan kepada penggemarnya, tetapi inilah merupakan berkah bagi timnas Indonesia karena kedatangan timnas Argentina itu tidak dengan formasi yang terbaiknya, dengan ketidakhadiran tiga pemain itu. Di sini Indonesia perlu mengambil peluang dan ruang untuk memberi saingan yang sengit dan juga membuat kejutan ke atas Argentina guys. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa pada perlawanan itu kita pakai ini guys, kaos Indonesia ini. Jangan pakai kaos Argentina ya. Kita buktikan. Indonesia kena buktikan bahwa mereka juga bersungguh-sungguh menentang juara dunia nomor 1. Jadi kalau diikut dari segi politik, ekonomi, sosialnya kan di
Argentina ini cuma mempunyai penduduk lebih kurang 78 juta, dan dari segi kemajuan ekonominya Indonesia itu lebih tinggi ya. Hanya saja sepak bola ini yang menjadi rujukan kepada kita ya di Asia ini untuk negara Argentina, sebab mereka mempunyai teknik dan cara permainan yang bagus sehingga menjuari Piala Dunia. Tetapi dari segi lain-lain, ekonomi, kemajuan fasilitas, infrastruktur yang ada di negara itu begitu jauh ketinggalan oleh negara Indonesia sebenarnya. Jadi apa yang mereka ingin banggakan kalau setakat dengan sepak bola, tetapi dengan kemajuan ekonomi dari segi adab lagi tadi guys, dari segi adab pemainnya ini tidak menghormati Bapak Erick Thohir yang mengkalungkan itu. Ada setengah pemain lah yang hanya main lalu sejak begitu, dikalungkan pun tidak lagi tunduk begini, ada yang berdiri lagi menenggak ini, seolah-olah mereka terlampau level dunia dengan sepak bolanya, tetapi mereka melupakan adab dan adat yang ada sebagai manusia itu. Nah, jadi di situ yang seleknya Argentina ini guys. Itu sebab mereka sangat terkejut melihat Gelora Bung Karno. Mereka ingat yang stadion yang ada di Indonesia ini yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup dan kekurangan. Tapi sebenarnya fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno ini adalah lulus dalam standar FIFA-nya guys. Jadi saya kurang respect juga lah dengan beberapa pemain Argentina ya yang tidak menghormati official PSSI ketika dikalungkan sandang itu. Nah, ini berbeda ya dengan ketika Cristiano Ronaldo yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 2005 di Aceh kan, semasa bencana tsunami, dan juga Cristiano Ronaldo juga pernah datang ke Indonesia pada 2013 ya, ketika melakukan aksi penanaman pohon mangrove di Taman Hutan Raya Telaga Wajah Borneo Bali bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada ketika itu. Nah, jadi Messi, saya kurang pasti itukah kehendak Messi sendiri tidak mau datang, ataupun disebabkan pelatihnya Lionel Scolani tadi yang tidak menyuruh karena mempunyai jadwal yang padat dan sebagainya, dia suruh pergi berlibur pula kan. Jadi apapun, Indonesia buat yang terbaik. Kita doakan nanti perlawanan pada Isnin nanti akan menampilkan Indonesia memberi saingan yang sengit, dan ke semua pemain keturunan naturalisasi dan pemain lokalnya bersatu dalam memperjuangkan marwah Indonesia ketika menentang Argentina itu guys. Kita doakan bersama, kita yakin bahwa Indonesia juga punya permainan pada saat ini yang mampu untuk memberi saingan kepada Argentina ini guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Jangan lupa subscribe channel ini tadi, Sudut Timnas TV. Kepada yang belum subscribe, like, share, dan komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.